Kita akan membahas satu tema. Tadi kalau kita bahas ujian nasional, ini ada satu tema atau satu kebijakan namanya TKA. Tes kemampuan akademik. Bukan TKI ya, ini TKA. Bukan TKI, benar. Tes kemampuan akademik yang baru diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Seperti apakah TKA itu? Karena kan nanti apalagi nih kebijakannya gitu. Iya, ganti menteri kok ganti kebijakan lagi orang-orang. Apa bedanya dengan ujian nasional? Apa bedanya dengan Merdeka Belajar? Oh, nggak ada hubungannya. Dan lain-lain ya. Dan untuk itu kita sudah kehadiran ada Bapak Tony Taharudin selaku Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek. Halo Bapak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Profesor dong, sebut profesor yang mahal harganya. Udah guru besar nih. Gimana Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak, ini TKA udah banyak yang nanya nih di sosial media, kebijakan apa lagi yang dikeluarkan. Sebenarnya TKA itu apa secara singkatnya? Beda dengan UN? Ya, mungkin harus kita mulai dari bahwa proses pembelajaran di kelas itu adalah masih separohnya. Separuh lagi adalah bagaimana kita mengukur hasil pencapaian belajar, ya, dan harus dibandingkan secara konsisten antar satu waktu dengan waktu yang lain. Nah, oleh karena itu kita perlu tes, ya, untuk mengukur kemampuan akademik secara individu. Nah, kita buat sekarang adalah tes kemampuan akademik. Dulu pernah ada ujian nasional, tetapi sangat berbeda, ya, bahwa dulu ujian nasional itu dia sangat menentukan kelulusan, ya, lulus atau tidak. Nah, sekarang TKA itu tidak demikian. TKA mengukur kemampuan akademis dari para murid, dilihat dari misalnya literasi, numerasi, dan juga penalaran untuk mata pelajaran yang diujikan. Jadi bukan cuma sekedar ngerjain soal ya Pak ya? Bukan. Wajib gak nih Pak? Tidak wajib. Tidak wajib dan tidak menentukan kelulusan berarti? Tidak menentukan kelulusan. Itu berbeda dengan ujian nasional. Terus kalau nggak wajib, nggak menentukan kelulusan, ngapain kita ikut Pak? Karena kita perlu juga mengukur kemampuan individu murid untuk mata pelajaran yang diujikan. Karena kita perlu juga data terkait dengan capaian individu murid untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Ya, nanti bisa menjadi refleksi buat muridnya, bisa menjadi refleksi buat gurunya, ya, untuk meningkatkan kualitasnya mereka. Bentuk tesnya sendiri kayak gimana sih Pak? Nanti di dalam TKA ini khusus untuk satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, dan sederajat, itu 3 mata pelajaran wajib. Apa tuh Pak yang wajib? Berarti buat kelas 12 nih? Kelas 12. Mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Berarti 3 mata pelajaran dasar tuh wajib. Ya? Berarti tadi yang dibilang untuk penalaran numerasi dan literasi yang wajibnya ya. Kemudian nanti mereka memilih 2 mata pelajaran pilihan. Pilihannya apa Pak? Pilihannya banyak, tergantung kepada peminatan mereka ke depan. Oh, keren dong ya? Ya, jadi kalau mereka mau melanjutkan misalnya program studinya kedokteran, mereka harus memilih mata pelajaran biologi, kimia. Dan kami sudah mengeluarkan Capman-nya terkait dengan itu. Jadi mata pelajaran pilihan apa disesuaikan dengan prodi apa. Oh, kalau di UN kan kita nggak bisa milih kan Pak ya? Enggak. Dikasih 5 atau berapa? Semua kerjain. Semua dikerjain kan? Kalau ini ada dua mata kuliah. Dua pelajaran pilihan. 2 pilihan. Wajib dan pilihan. Nanti nilainya digabung menjadi 1 skor tertentu. Iya, menjadi 1 skor. Itu untuk kelas 12. Kelas 12. Kalau yang kelas 9? Kelas 6 dan 9 beda dengan tingkat satuan menengah ya. Hanya 2 mata pelajaran wajib.
Oh, jadi pilihannya nggak ada. Tidak ada. Oke. Bahasa Indonesia dan matematika. Oh, baik. Sama tuh ya, kelas 6 dan kelas 9 sama. Pak, berarti ini dimaksudkan untuk apa? Ketika siswa itu ikut, baik kelas 6, 9, 12, skor yang nanti mereka dapatkan bisa untuk apa? Yang mereka dapat nilai dan sertifikat berarti ya? Iya, jadi mereka itu nanti punya sertifikat dari hasil TKA. Nah, kemudian ketika berbicara satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, dan sederajat itu, baru saja kemarin MRPTNI launching terkait dengan SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Dalam satu ketentuan umumnya bahwa siswa yang bisa masuk jalur SNBP harus mempunyai nilai TKA. Oh, makanya itu dikebut di Ya, November sebelum sehingga SNBP. nanti siswa-siswa yang mengikuti jalur SNBP sudah otomatis dia harus mengikuti TKA. Karena panitia nasional, seleksi nasional berbasis prestasi itu membutuhkan nilai TKA. Itu salah satu contohnya. Mungkin nanti juga ada contoh-contoh yang lain yang harus menggunakan nilai TKA. Ya, jadi buat para ibu, orang tua yang punya anak kelas 12, nanti November 2025 akan ada tes akan ada TPA, kemampuan jangan akademik. sampai TKA jangan sampai nggak ikut ya Pak ya. Siapa tahu bisa jadi jalur prestasi kan. Iya. Ya. Tapi memang ya, Diandra ya, Pak, ada teman saya ingin ketika dia lulus SMA, dia pengen cari beasiswa di luar negeri. Ya. Harus ada TKA-nya Ternyata juga ya. mereka tidak diterima karena di Indonesia kan tidak ada ujian nasional lagi, Iya. tidak ada tes seperti ini. Jadi mereka nggak bisa. Mereka nanya nih, mana alat ukur pendidikan yang diuji oleh negaranya Standar. mana gitu, Iya. yang standar. Hanya ada alat ukur ujian nilai ijazah. Yang alat ukur yang milik negaranya mana? Jadi tidak diterima, Pak. Ya. Jadi ini salah satu solusi saya. Pak. Iya. Ya, salah satu solusi untuk hal tersebut. Contohnya misalkan negara Jerman ya, melalui atas pendidikannya itu menginformasikan bahwa ketika mau masuk kuliah di Jerman misalnya, itu harus mempunyai nilai yang standar dari negara. Oh benar berarti. Ya, ya. Memang ada beberapa contoh yang tidak bisa masuk, Iya, iya. Belanda, Jerman ya. Waktu lalu Iya, lama karena siswanya nggak punya Ya, karena hasil ujian nasional tesnya ada. standar dari negara itu. Tapi kenapa baru sekarang sih Pak TKA-nya ada Ya 2019 kan ditiadakan ya oleh UN-nya? kementerian sebelumnya. Pak Menteri sebelumnya, sorry. Kementeriannya udah jadi dua sekarang. Pak, sebelum mengeluarkan kebijakan TKA ini kan, itu kan pasti ada banyak story-nya. Mbak pasti udah mengumpulkan banyak Pertimbangan yang matang, orang-orang hebat, sampai akhirnya muncul ini apa Pak? Dasar filosofinya Pak? Ketika kita bicara mutu pendidikan nasional, sekolah-sekolah kita ini gap-nya masih terlalu jauh ya tentang kualitas ini. Ya mungkin salah satu diantaranya kita tidak bisa mengukur kualitas dari sisi individu dan tidak bisa membandingkan antar wilayah katakanlah. Iya. Nah sehingga di dalam proses peningkatan kualitas agak sulit kalau kita tidak punya data empirik terkait dengan fakta lapangan bagaimana Untuk pendidikan di lapangannya. ya untuk pendidikan yang dilihat dari nilai standar tadi. Ketika nanti kita mempunyai nilai yang terstandar, maka kemudian kita bisa melakukan refleksi dan bisa melakukan perbaikan dari sisi mana untuk peningkatan kualitas itu. Walaupun memang sudah ada ukuran-ukuran lain, tetapi ukuran-ukuran secara individu juga harus kita lakukan supaya bisa lebih cepat mengakselerasi kualitas itu. Jadi ada alat ukurnya lah buat kita untuk menilai standar Pendidikan di Indonesia untuk pendidikannya juga kelihatan dari TKA itu. Pak, kalau kan kita
biasanya anak-anak kita suka masuk sekolah swasta, boarding, atau ada kampus yang agak bagus gitu kan, ada tes kemampuan akademiknya. Kira-kira tuh mirip kayak gitu enggak? Kalau tentunya mirip ya, tetapi kalau ini kan terstandar secara nasional. Kalau itu kan tergantung sekolahnya ya. Seperti apa mau di target atau capaiannya seperti apa, kualitas dari inputnya. Kalau ini kita melihat secara nasional. Dan mata pelajarannya juga mungkin tertentu ya, yang diinginkan oleh sekolah itu. Berarti itu nanti computer based test kah atau gimana Pak? Nanti akan kan kalau dulu ya, kalau saya pas zaman-zaman UN nih pakai kertas, ini ada banyak paket-paketnya nih, setiap orang-orang yang sebelah saya tuh paketnya beda gitu. Itu kayak gitu juga kah atau Ya, gimana? sekarang semuanya berbasis komputer. Komputer. Oke. Tidak ada yang berbasis kertas. Oke. Nah, sertifikatnya ini berarti nanti juga bisa dipakai buat beasiswa nanti kah atau seperti apa di luar negeri gitu misalnya? Ya, nanti tergantung yang memanfaatkannya. Artinya orang yang atau organisasi tertentu yang memerlukan TKA, maka sebagai alat bukti mereka punya nilai standar yaitu Standar itu TKA. tadi ya. Sertifikat kita namakan sebagai SHTKA. SHTK. Sertifikat hasil tes kemampuan akademik. Oke, berarti salah satunya tadi untuk SNBP itu tadi ya Pak ya? Ya. Oke. Penting kok ini. Pak, apa yang sering banyak orang tua atau pengamat pendidikan, kesalahpahaman apa yang muncul dengan TK ini? Yang kan pasti sebelum mulai kebijakan ini ada aja orang yang memberikan masukan. Banyak pro kontra juga pasti. Kendalanya. Ya, memang sih pada saat sekarang itu, kalau satuan pendidikan nanti sudah istilahnya kualitasnya setara, ya, bahkan melebihi standar, itu mungkin bisa diserahkan kepada masing-masing sekolah ya, untuk mengukur tes kemampuan akademiknya. Oke. Tapi kalau sekarang kita perlu yang secara nasional, supaya nanti dalam tahap peningkatan kualitas itu bisa lebih mudah.